Halo saudara-saudara terkasih, Shalom. Apa kabar? Salam jumpa lagi dengan saya, Robertus Riwande, dalam Remah Sabda, Minggu 16 Agustus 2020. Para saudara-saudariku terkasih, pada hari ini kita sebagai orang beriman Katolik bersama seluruh gereja universal memperingati hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bunda Maria, bundaku, bundamu, dan bunda kita semua. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan singkat berkaitan dengan Injil hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil hari ini, yaitu diambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih di dalam Kristus. Bacaan Injil panjang ya. Ya, oleh karena itu renungannya singkat saja. Bagi saya, Bunda Maria punya kesan tersendiri. Ia pribadi, pertama, sederhana, seorang perempuan yang datang dari desa, mungkin dengan latar belakang pendidikan yang juga kita tidak tahu, tapi setahu saya
dia perempuan desa yang mungkin tidak pernah sekolah, karena di dalam Alkitab pun saya tidak pernah tahu bahwa Bunda Maria sekolah di mana, ya. Nah, tetapi yang membuat saya terkesan secara pribadi, karena Bunda Maria siapa sih yang nggak terkesan kepada Bunda Maria? Tapi menurut saya secara pribadi, Bunda Maria adalah sosok yang patut dicontoh kerendahan hatinya. Ia percaya kepada Allah tanpa syarat. Ia menjalani hari demi hari segala peristiwa hidup, mulai dari ia menerima kabar gembira tentang ia akan mengandung dari Roh Kudus tanpa banyak tanya, tanpa banyak berpikir. Dan perjalanan imannya dimulai dari situ. Sampai akhirnya ia menemani putranya, Yesus Kristus, sampai mati di kayu salib. Sebuah perjalanan iman yang sungguh luar biasa. Tanpa banyak berpikir, tanpa banyak bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Dan akhirnya hari saya, Anda, dan seluruh orang beriman Katolik lainnya merayakan hari raya di mana Bunda kita, Santa Perawan Maria, diangkat ke surga. Sebuah ganjaran yang luar biasa karena kesetiaan juga yang luar biasa dari Bunda Maria kepada Tuhan yang ia imani. Apakah saya sudah seperti Bunda Maria? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Shalom. Sampai jumpa pada video berikutnya.